Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bincaro Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan atau menyampaikan sesuatu hal yang wajib diketahui oleh pelamar CPNS tahun 2024, di mana SKB itu adalah 60% menentukan kelulusan pelamar. Dan kemudian di video ini juga kita akan menjelaskan terkait dengan 7 hal atau 7 ketentuan SKB yang wajib diketahui oleh pelamar CPNS tahun 2024. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita akan pertama dulu menjelaskan 7 hal penting terkait dengan SKB yang wajib diketahui oleh pelamar CPNS 2024 yang sudah lulus SKD dan akan masuk pada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Hal yang pertama adalah di sini peserta harus tahu apa itu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Dan kita akan menjelaskan teman-teman. Yang pertama adalah bahwa SKB itu adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman teman-temannya bahwa SKB ini adalah lebih ke jurusan atau bidang kita masing-masing teman-teman. Misalnya bidang kita adalah bidang kesehatan, misalnya kita ambil contoh adalah keperawatan, maka nanti soal-soal SKB itu adalah lebih fokus pada hal bidang tersebut, yaitu keperawatan. Misalnya dia keguruan, misalnya jurusan dalam matematika, maka nanti soal-soalnya adalah soal-soal matematika 100% teman-teman. Nah, jadi ini adalah beda dengan SKD. Kalau SKD adalah seleksi kompetensi dasar, artinya soalnya mirip atau konsepnya sama untuk semua bidang atau untuk semua jabatan atau jurusan teman-teman. Tetapi nanti kalau di SKB ini adalah berbeda tergantung dengan bidang kita masing-masing. Nah, kemudian di sini kita akan meneruskan hal yang kedua adalah SKB CAT diselenggarakan oleh siapa. Nah, di sini katanya bahwa bagi pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan berhak untuk lanjut SKB, seleksi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Di sini teman-teman sama ya dengan SKD, di mana SKD itu juga adalah CAT-nya diselenggarakan oleh BKN. Dan begitu juga dengan SKB ini, dia menggunakan sistem CAT yang memang diselenggarakan juga oleh BKN teman-teman. Nah, perbedaannya di sini adalah hanya konsep soalnya saja, di mana kalau SKB ini adalah lebih fokus pada soal-soal bidang kita masing-masing teman-teman, atau sesuai dengan formasi jabatan yang kita lamar. Kemudian di sini yang ketiga adalah materi SKB CAT disusun oleh siapa. Katanya bahwa materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Jadi ini teman-teman sumber soalnya atau yang menyusun atau yang membuat soal SKB CAT. Nah, jadi ini dibedakan menjadi dua kelompok teman-teman. Yang pertama adalah untuk jabatan fungsional dan kedua adalah untuk jabatan pelaksana teman-teman. Jadi nanti soal-soal itu disusun berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya dia jabatan fungsional, maka itulah disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Oke, sekarang kita masuk pada hal yang keempat adalah berapa waktu pengerjaan SKB CAT. Oke, kita akan membacakan SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 menit, sedangkan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam waktu durasi 120 menit atau 2 jam. Ini berbeda dengan SKD teman-temannya. Kalau SKB itu lebih cepat waktunya hanya 90 menit. Kalau SKD kemarin itu adalah waktunya untuk mengerjakan 110 soal adalah 100 menit. Jadi ini adalah ada perbedaan waktu sekitar 10 menit
untuk SKB. Tetapi di sini dibedakan untuk mereka pelamar yang disabilitasi, artinya bahwa waktu mereka untuk mengerjakan SKB adalah selama 2 jam atau 120 menit. Ini memang diberikan waktu khusus kepada mereka ya teman-teman, karena mereka juga terbatas di mana mereka adalah penyandang disabilitas. Nah, kemudian di sini kita akan melihat berapa jumlah soal SKB CAT. Katanya bahwa SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dengan jumlah soal SKB terdiri sebanyak 100 soal. Jadi makanya nanti waktunya itu teman-teman hanya 90 menit. Kalau SKD kemarin itu adalah jumlah soalnya 110 dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. Sementara kalau SKB ini soalnya hanya 100 soal, makanya nanti waktu pengerjaan adalah 90 menit. Kemudian di sini, berapakah bobot hasil integrasi nilai SKD dan SKB? Nah, ini teman-teman hal yang sangat penting diketahui oleh pelamar CPNS tahun 2024, yang mana bahwa jangan nanti kita menganggap bahwa ketika kita sudah lulus SKD, maka sudah pasti lolos CPNS. Tetapi di sini teman-teman ternyata bahwa nilai SKB itu lebih besar diambil daripada nilai SKD, di mana nilai SKD itu hanya 40% diambil, sementara nilai SKB itu adalah 60%. Kita misalkan saja ya teman-teman ya, nilai SKD ini adalah 100 dan nilai SKB-nya juga 100. Nah, jadi kalau diintegrasikan nanti, maka nanti nilai SKD itu hanya diambil 40% dari 100, seperti 40. Sementara kalau SKB itu 60% dari 100 pada 60. Sehingga nanti kalau dijumlahkan, maka nanti jumlah nilainya adalah 100. Nah, jadi di sini teman-teman supaya nanti nilainya pada SKB itu lebih besar ya diusahakan, karena persentasenya lebih besar atau lebih tinggi daripada SKD. Di mana SKB itu adalah diambil 60%, sementara SKD hanya 40% teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh adalah selain SKB CAT yang diselenggarakan oleh BKN, apakah ada tes lainnya? Nah, di sini katanya bahwa selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB dapat berupa, nah ini adalah dapat berupa pertama psikotes, kedua tes potensi akademik, ketiga tes kemampuan bahasa asing, keempat tes kesehatan jiwa, kelima tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, 6. Tes praktek kerja atau micro teaching, G atau ketujuh wawancara, dan atau ke-9 terakhir adalah tes lain sesuai persyaratan jabatan. Jadi ini sebenarnya teman-teman tidak semua daerah atau jabatan mengikuti tes seperti ini, karena sebagian besar atau kebanyakan bahwa daerah itu hanya membuat tes itu adalah SKD dan SKB saja tanpa ada seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan 7 hal penting yang harus diketahui oleh pelamar CPNS tahun 2024 terkait dengan SKB. Dan kita juga sudah tahu bahwa SKB itu adalah 60% menentukan kelulusan teman-teman atau pelamar CPNS tahun 2024. Oke, demikian saja. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.